alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Novianti Jafri SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Irgi Indah Oviantari dengan nomor NIM 4114240034. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah agama Islam yang berjudul Konsep Tauhid dalam Islam, Integrasi Iman, Islam, dan Ihsan. Nah, pada poin pertama di sini saya akan menjelaskan materi konsep Tauhid dalam Islam. Sebelum masuk pada inti pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu Tauhid. Tauhid adalah konsep fundamental dalam Islam yang mengacu pada keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid berasal dari kata wahada, yuwahidu, tauhidan, yang berarti menyatukan atau mengesahkan. Tauhid adalah inti dari syahadat, yaitu kalimat yang diucapkan seorang muslim ketika menyatakan keimanannya, yakni La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Konsep Tauhid dalam Islam. Konsep Tauhid dalam Islam merupakan salah satu pokok ajaran yang tidak dapat diganggu-gugat dan sangat berpengaruh terhadap keislaman seseorang. Apabila pemahaman tentang Tauhid seseorang tidak kuat, maka akan goyah pula pilar-pilar keislamannya secara menyeluruh. Konsep Tauhid ini menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa yang tidak memiliki sekutu, partner, atau setara dalam bentuk apapun. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai macam-macam tauhid. Tauhid dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah berasal dari salah satu nama Allah adalah Al-Rabb, yang berarti pemelihara, pengasuh, penolong, dan penguasa. Secara syar'i, tauhid rububiyah adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, penguasa, dan pengatur segala urusan yang ada di alam semesta. Tauhid rububiyah yaitu keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memelihara, dan mengatur seluruh alam semesta. Semua makhluk bergantung kepadanya dan dialah satu-satunya yang memiliki kekuasaan. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah berasal dari kata al-ilah yang artinya al-ma'bud, yaitu sesuatu yang disembah atau diibadahi. Tauhid uluhiyah adalah keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan diserahi ibadah dalam segala bentuknya, seperti salat, doa, dan pengorbanannya. Tidak boleh ada makhluk lain yang dijadikan sebagai objek ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam seluruh asma dan sifatnya. Secara definisi, tauhid asma wa sifat adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifatnya yang sempurna dan unik, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dibandingkan dengan makhluk manapun karena dia berbeda dari ciptaannya. Nah, selanjutnya pada poin kedua ini akan membahas tentang integrasi iman, Islam, dan ihsan. Seperti yang kita ketahui bahwa integrasi iman, Islam, dan ihsan adalah konsep yang mendalam dalam ajaran Islam yang menggambarkan kesatuan antara keyakinan, praktik agama, dan kesadaran spiritual. Ketiga konsep ini saling melengkapi dan mencakup satu sama lain. Di sini saya akan membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Iman. Secara etimologi, iman berasal dari bahasa Arab yaitu mana, yu'minu, imanan, yang berarti membenarkan atau mempercayai. Sedangkan menurut terminologi, iman adalah mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain.
Tujuan keimanan adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata antar manusia dan penciptanya, bukan penghambaan pada manusia lain dan golongan lain. Iman dalam agama Islam artinya meyakini adanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari terjadinya kiamat serta qada dan qadarnya. Nah, selanjutnya rukun iman ini ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Islam. Secara etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab yaitu aslam, yuslim, Islam, yang artinya tunduk dan patuh, berserah diri, keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Kata dasar lain dari Islam yaitu salam, yang terbentuk dalam kata salm, yang berarti selamat, sejahtera, tidak cacat, dan tidak tercela. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia, untuk keselamatan di dunia dan di akhirat dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Islam dibentuk oleh 5 unsur yang dikenal dengan rukun Islam, yaitu pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kedua, salat, ketiga, zakat, keempat, puasa, dan yang kelima adalah naik haji bagi yang mampu. Ihsan. Ihsan secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu isim masdar atau ahsan yusin, yang berarti menjadikan sesuatu yang lebih baik atau berbuat kebaikan. Menurut terminologi, ihsan adalah kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun berada. Orang yang berbuat ihsan disebut muhsin. Ini mengandung arti bahwa orang yang berbuat baik, setiap perbuatannya yang nampak merupakan sikap jiwa dan perilaku sesuai atau dilandaskan pada akidah dan syariat Islam. Ihsan terbagi menjadi 2, yakni pertama, ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, orang yang berihsan dalam beribadah akan berpenampilan sebaik mungkin karena ia merasa sedang berhadapan langsung dengan Tuhan yang disembahnya. Ia gunakan pakaian terbaiknya dengan wewangian, rambut tersisir rapi tanpa ada kotoran yang menempel di badannya, dan sebagainya. 2. Ihsan kepada semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, dengan berihsan, seseorang yang mengendarai motor misalnya tak akan pernah ugal-ugalan karena ia merasa malu sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, seorang pedagang tak akan curang karena merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seorang pegawai tak akan curang dan korupsi karena ia sadar sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, poin ketiga membahas tentang hubungan iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan sangat penting bagi umat Islam karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hubungan ketiganya dapat diibaratkan sebagai suatu bangunan, di mana iman sebagai pondasi, yaitu keyakinan yang menjadi dasar akidah. Iman dapat diperkuat dengan ilmu dan amal saleh, namun dapat melemah dengan kebodohan dan maksiat. Islam sebagai tiang penyangga yang diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Ihsan sebagai atap yang merupakan hasil akhir dari proses keimanan dan keislaman. Ihsan mencakup dimensi batinia dalam beribadah, yaitu melakukan perbuatan baik dengan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.